Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran usul fiqh dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Faqihul Asr Syekhina Al-Imam Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu Al-Khas. Ini kita sudah masuk pada bab-bab yang paling sulit dan mudah insyaallah ta'ala bagi yang Allah mudahkan. Setelah kita lewati 2 atau 3 bab lagi yang paling sulit, setelah itu sudah yang gampang-gampang, yang mudah. Setelah itu sudah yang mudah-mudah. Ini sudah pada hampir-hampir pada puncaknya ini. Harus diperhatikan baik-baik ya. Kalau kita lewati antum tidak paham, maka penjelasan setelahnya akan lebih membingungkan lagi. Kalau kita lewati ini dan antum tidak paham, maka pelajaran berikutnya akan lebih membingungkan lagi. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Kita masuk pada pembahasan tentang al-khas. Qala Syekh rahimahullahu taala, al-khas ta'rifuhu, definisinya al-khas lughatan diddul 'am. Al-khas lughatan diddul 'am. Al-khas secara bahasa maknanya adalah lawan daripada al-'am, umum. Berarti khas itu maknanya khusus ya, dan umum secara lughah maknanya adalah asy-syamil li jami'i afradihi. Al-'am maknahu lughatan asy-syamil li jami'i afradihi, yang mencakup seluruh bagiannya. Itu maknanya 'am, tidak ada yang diperkecualikan. Kalau begitu lawannya adalah khas. Ini menurut lughah. Ini menurut lughah. Anda perhatikan nanti ada beberapa istilah yang harus dicermati. Yang pertama al-khas, yang kedua at-takhsis, yang kedua al-mukhassis, yang ketiga al-mukhassis, yang keempat al-mukhassas, yang keempat al-mukhassas, yang kelima adillatu takhsis. Ini 5 istilah yang antum harus cermati. Al-khas, at-takhsis, al-mukhassis, al-mukhassas, adillatu takhsis. Baik, ini berbeda makna-maknanya. Al-khas lughatan diddul 'am. Wastilahan, adapun secara istilah maknanya adalah al-lafdhud dal 'ala mahsurin. Al-lafdhud dal 'ala mahsurin bi syakhsin aw 'adadin ka asma'il a'lami wal isyarah wal 'adad. Yang dimaksud dengan al-'am secara istilah al-lafdhud dal 'ala mahsurin, lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang dibatasi. Mahsur, sesuatu yang dibatasi. Bisyakhsin au adad, apakah dibatasi dengan syakhs, suatu perkara tertentu ya, syakhsun, perkara tertentu. Ini mencakup adamian atau ghairu adami. Iya, syakhs, perkara tertentu, hal tertentu, baik itu adami maupun ghairu adami. Yang penting dia memiliki jisim. Syakhs maknanya jisim. Au adad, atau satu jumlah tertentu. Contohnya apa? Ka asma'il a'lam, isim-isim alam. Ini syakhs, baik dia isim manusia atau nama kota, nama negara, dia masuk pada kategori syakhs. Baik. Wal isyarah wal adad. Demikian pula isyarat, isim-isim isyarat. Ini adalah isim yang memberikan pengkhususan. Demikian pula al adad, jumlah. Baik. Contoh asmaul a'lam seperti Muhammad wa Ali wa Khalidun wa Bakar. Iya. Sufyan wa ghairuha. Ini khas. Ini khas. Kenapa? Dia tidak mencakup selain orang yang bernama dengan nama tersebut. Seorang bernama Muhammad la yatanawalu ghairal musammah. Dia tidak mencakup selain yang dinamakan Muhammad. Iya. Dia tidak mencakup selain yang dinamakan Muhammad. Demikian pula nama kota Makkah, Madinah, Ciamis, Tasik. Maka dia khusus. Itu adalah penamaan khusus untuk kota tersebut.
tidak mencakup kota yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Syekh memberikan contoh al-isyarah, ismul isyarah. Isim isyarah ini khas. Kenapa? Karena dia yadullu ala syai'in muayyan. Yadullu ala syai'in muayyan bil isyarah. Dia menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang tertentu dengan adanya isyarat tersebut. Dengan adanya isyarat tersebut. Misalnya kita mengatakan khudh hadza. Khudh hadza. Ambillah ini. Maka ini apa? Khusus. yakni yang diisyaratkan itu yang dia ambil. Dia enggak boleh ambil yang lainnya. Dia enggak boleh ambil yang lainnya, hanya yang diisyaratkan tersebut. Juga dalam firman Allah, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-36. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Apakah hadzal ladzi, yang ini yang telah mencerca Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Yakni, maka hadza di sini maksudnya siapa? Ar-Rasul. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Iya. Demikian pula al-adad, jumlah. Seperti mi'atu rajulin. Kita mengatakan mi'atu rajulin atau mi'ata rajulin, atau bahkan milyun rajulin. Ya, 100 orang, 200 orang, 1 juta orang, 10 juta orang. Walaupun dia banyak, tetapi dia mahsur. Dia terbatas di jumlah tersebut. Maka ini isim khas, bukan am. Ini khas, bukan am. Ya, kenapa? Karena dia mahsur, la yata'adda, mahsur, terbatas. Iya. Baik. Fa kharaja biqaulina ala mahsurin al-am. Maka kata Syekh, keluar dengan ucapan kita ala mahsur, yang terbatas, yang dibatasi, yang menunjukkan atas sesuatu yang dibatasi, al-am. Sebab al-am gairu mahsur. Al-am gairu mahsur. Yang am tidak ada batasannya. Baik, yang am tidak ada batasannya. Yang am tidak ada batasannya. Sebagai contoh, kalau kita mengatakan akrim man fil bait, akrim man fil bait, atau akrim man fil masjid, maka ini lafaz am. Kenapa? Gairu mahsur. Akrim man fil masjid, muliakan siapa saja yang ada di masjid. Ini am. Kenapa? Gairu mahsur. Tetapi kalau kita mengatakan akrim salasata tullab fil masjid, akrim salasata tullab fil masjid, muliakan 3 tullab yang ada di masjid, maka ini ada adatnya di situ. Berarti dia mahsur kepada 3, mahsur kepada 3 orang tersebut. Iya. Baik. Maka fakharaja biqaulina ala mahsur al-am wa ta'is. Baik, ini kita sudah selesai dari al-am. Sekarang kita masuk pada penjelasan at-takhsis. Wa takhsis lughatan diddu ta'mim. At-takhsis lughatan diddu ta'mim. Takhsis secara bahasa lawan daripada ta'mim. Ya, berarti takhsis pengkhususan. Ta'mim pengumuman, bukan pengumuman ya, pengumuman. Baik. Wastilahan itu makna lughah. Adapun wastilahan makna istilah ikhraju ba'di afradil am. Ikhraju ba'di afradil am. Yang dimaksud dengan takhsis adalah mengeluarkan sebagian dari bagian-bagian yang umum. Mengeluarkan sebagian dari bagian-bagian yang umum. Ini maknanya at-takhsis, yakni dikeluarkan bagian-bagian yang umum, berarti dikhususkan. Berarti dikhususkan. Iya. Dan ini harus diperhatikan perbedaan antara ikhraju ba'di afradil am dan zikru ba'di afradil am. Ya. Ikhraju ba'di afradil am dan zikru ba'di afradil am. Mengeluarkan sebagian dari bagian-bagian umum dan penyebutan sebagian dari bagian-bagian umum. Yang pertama yufidu takhsis, yang kedua la yufidu takhsis. Baik, yang pertama yufidu takhsis, yang kedua la yufidu at-takhsis. Baik, sebagai contoh, kalau kita mengatakan baik, akrimit talabah
illa Zaidan. Akrimit talabah illa Zaidan. Muliakan para tulab kecuali satu orang, kecuali si Zaid. Maka ini taksis. Kenapa? Karena ada ikhraju Zaid minal hukmil am. Fahimtum? Akrimit talabah illa Zaidan. Ini taksis. Kenapa? Dia mengandung ikhraju Zaid minal hukmil am. Dikeluarkannya si Zaid dari hukum yang umum. Kalau kita mengatakan akrimit talabah, muliakan tulab semuanya, ini apa? Lafaz am, mencakup seluruh tulab. Tetapi kalau kita mengatakan akrimit talabah illa Zaidan, maka di situ ada taksis. Ada taksis. Kenapa? Karena di situ mengandung ikhraju Zaid minal hukmil am. Baik. Berbeda dengan zikru ba'di afradil am. Zikru ba'di afradil am. Contohnya kita mengatakan, baik, la tukrim at-talabah wa la tukrim Zaidan. La tukrim at-talabah wa la tukrim Zaidan. La tukrim at-talabah wa la tukrim Zaidan. Jangan kau muliakan para tulab dan jangan pula engkau muliakan Zaid. Ini apa? Zikr, bukan ikhraj. Baik. Ini penyebutan zikr. Talabah seluruhnya jangan dimuliakan, juga Zaid. Sehingga maknanya apa? Maknanya sekedar apa? Sekedar penekanan. Baik. Demikian pula sebaliknya kalau dikatakan akrimit talabah wa akrim Zaidan. Akrimit talabah wa akrim Zaidan. Muliakan talabah dan muliakan Zaid. Baik. Ini bukan lafaz pengkhususan. Kenapa? Karena tidak mengandung ikhraj Zaid. Tetapi Zaid diperintahkan untuk lebih diperhatikan. Itu maknanya. Zaid diperintahkan untuk lebih diperhatikan. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas shalawat was salatil wusta." Atau kita katakan hafidh 'alas shalawat wa hafidh 'alas salatil 'asr. Hafidhu 'alas shalawat, ya. Misalnya kita mengatakan hafidh 'alas shalawat. Baik, ini kalimat pertama. Hafidh 'alas shalawat, jagalah salat 5 waktu. Jagalah salat. Ini lafaz am atau khas? Am, ini am. Hafidh 'alas shalawat, jagalah salat. Ini am. Baik. Kemudian kalau kita mengatakan hafidh 'alas salatil 'asr. Hafidh 'alas salatil 'asr. Ini am atau khas? Khas. Tetapi bukan taksis. Bukan taksis. Kenapa? Karena ini sekedar zikr. Zikru ba'di afradil am. Asr, dia ba'di afradil am. Dia sebagian dari anggota-anggota am yang umum. Tidak mengandung ikhraj. Kecuali dikatakan la tuhafidh illa salatil asr. La tuhafidh illa salatil asr. Maka ini taksis. Ya. Ini adalah taksis. Tetapi ini kalimat kufur. Ya. Kalimat kufur. La tuhafidh illa salatil asr. Iya. Baik. Jadi perbedaan, perbedaan 3. Pertama, contoh am, hafidh ala salawat, jagalah salat. Ini lafaz am. Kemudian hafidh ala salatil asr. Ini lafaz khusus. Kemudian hafidh ala salawat illa salatul asr. Ini baru namanya taksis. Baik. Jadi dibedakan antara am, khas dan taksis. Ini kaidah yang penting sekali harus diperhatikan. Ikhraju ba'da afradil am dengan zikru ba'di afradil am. Ya. Kalau sekedar zikru ba'di afradil am, maka itu adalah khas. Kalau sampai ikhraju ba'di afradil am, itu adalah taksis. Baik, fahimtum? Malam ya faham? Harus dibedakan ini. Ini sangat bermanfaat pada banyak permasalahan. Ini kaidah muhimmah, sangat bermanfaat pada banyak permasalahan. Kemudian kata Syekh, wal mukhassis bi kasri sad. Wal mukhassis bi kasri sad. Ini perlu ditekankan bi kasri sad untuk membedakan dengan apa namanya? Bi fathi sad. Ya, kalau bi fathi sad yang maknanya sudah beda. Al mukhassas. Ini mukhassis. Fa'ilu takhsis, yang melakukan takhsis itu ada diitlakkan kepada 2.
Wa huwa syari'. Yang pertama asy-syari', yakni Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Asy-syari'. Wa yutlaqu 'ala ad-dalil alladhi hasala bihi takhsis. Dan juga kadang diitlakkan kepada dalil yang dihasilkan dengannya takhsis. Jadi kalau dikatakan mukhassis maknanya dua. Bisa jadi asy-syari' atau dalil. Asy-syari' Allah dan Rasulnya, atau dalil imma Al-Quran wa imma sunnah. Iya. Yang misalkan ulama mengatakan khassasahu asy-syari', maka maksudnya Allah dan Rasulnya. Atau khassasahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi mukhassis di situ adalah hadis. Atau khassasahu qaulullah ta'ala, yang mentakhsis di situ adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa dalilu takhsis naw'an. Yang mukhassis ini mudah dipahami ya. Kalau bukan, ini cuman pengistilahan saja, pengitlakan. Yani kadang-kadang yang dimaksud dengan mukhassis itu syari', Allah dan Rasulnya, ataukah kadang-kadang yang dimaksud dengan dalil. Baik. Sekarang dalilu takhsis. Berkata Syekh, wa dalilu takhsis naw'an. Nah, ini yang penting dipahami. Dalil takhsis, pengkhususan itu ada dua bentuk. Muttasilun wa munfasil. Muttasilun wa munfasil. Ini yang paling penting dipahami. Wa dalilu takhsis naw'an, muttasilun wa munfasil. Dalil pengkhususan itu ada dua bentuk. Muttasilun dan munfasil. Fal muttasil ma la yastaqillu bi nafsihi. Adapun yang dimaksud dengan muttasil, apa yang tidak berdiri dengan sendirinya. Ya, yang tidak berdiri dengan sendirinya. Yakni dia berada dalam satu ayat atau satu hadis. Wal munfasil ma yastaqillu bi nafsihi. Sedangkan munfasil yang terpisah, yang berdiri dengan sendirinya, yang berdiri dengan sendirinya. Iya. Sebagai contoh, iya. Sebagai contoh yang muttasil, yang bersambung, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini umum, ini lafaz umum. Kemudian ada takhsis, illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali. Nah, ini yang disebut dengan takhsis, pengkhususan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan senantiasa berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Nah, ini disebut muttasil. At-takhsis muttasil. Kenapa? Dia bersambung di dalam satu surat. Maksudnya itu, dalam satu ucapan. Baik, waqi'un fi kalamin wahid. Ini maknanya muttasil. Contoh munfasil, dia berada pada dua ucapan yang berbeda. Contohnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama al-ushur." Zakatnya pertanian yang dihujani adalah yang disiram dengan air hujan dari langit adalah al-ushur. Berapa? 1/10. Ini lafaz am. Fima saqatis sama al-ushur. Seluruh pertanian yang disirami oleh hujan, yakni tada hujan, maka dia harus dikeluarkan 10%. 10%-nya apabila panen. Iya. Baik. Ini hadis. Ini satu hadis. Tapi terdapat hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsuqin min habbin wala tamrin sadaqah." Laisa fima duna khamsati awsuqin min habbin wala tamrin sadaqah. Tidak ada sedekah, yakni tidak ada zakat pada biji-bijian ataupun korma yang kurang daripada 5 awsuq, 5 wasak, ya, 5 wasak. Baik. Berarti apa? Hadis ini memberikan pengkhususan. Yakni yang kurang dari 5 wasak, walaupun dia dihujani oleh
dihujani oleh langit, ya, tada hujan, itu tidak ada kewajiban zakat. Tetapi ini di dalam dua hadis yang berbeda. Makanya dikatakan apa? Munfasil. Dikatakan munfasil. Sebab di dalam dua kalam yang berbeda. Itu bedanya muttasil dan munfasil. Iya. Bedanya muttasil dan munfasil. Jadi kalau munfasil di dalam dua ucapan yang berbeda. Ini dua hadis, bukan satu hadis. Ini dua hadis. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi ma saqatis sama al-ushur." Ini hadis yang pertama. Pertanian yang disiram oleh langit, yakni tada hujan, maka dia punya kewajiban 10%. Pada hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan fima duna khamsati, laisa fima duna khamsati ausuqin sadaqah. Laisa fima duna khamsati ausuqin sadaqah. Tidak ada zakat yang kurang dari 5 wasak. Apabila hasil panennya kurang daripada 5 wasak, itu tidak ada sedekah, tidak ada kewajiban zakat. Ini hadis yang kedua. Maka dikatakan munfasil, terpisah karena berasal dari dua hadis. Disebutkan am pada hadis yang lain, pengkhususannya ada pada hadis yang lain. Tetapi di sini pada muttasil, am di surat yang sama, dalam konteks ucapan yang sama, pengkhususannya juga di surat yang sama. Maka disebut dengan muttasil. Baik. Kemudian insyaallah taala kita akan masuk pada contoh-contoh dalil takhsis, dalilu takhsis al-muttasil dan dalilu takhsis al-munfasil. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tapi iskal. Illa istithna nanti akan datang. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.